Racikan Berita 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, UGIBOT kali ini akan menyampaikan gagasan, pemikiran, pendapat, usul, masukan mengenai Gibran. Gibran, kata di medsos saya baca, dikasih nama Gibran sebagai gigih dan berani. Gigih dalam arti kata, kalau di sini nggak punya malu, berani malu. Jadi berani malu untuk dia berbohong, nipu, dan korup. Sekolahnya lah bapaknya nggak jelas sekolahnya, karena di keluarga Jokowi kelihatannya sekolah itu, pendidikan itu tidak penting. Silakan aja, nggak apa-apa. Saya tidak mengatakan harus sarjana, enggak. Tapi kalau membohongi, tidak kuliah dibilang kuliah, tidak sadarnya ngaku sarjana, ya repot. Gibran kalau dari medsos rame, SMA aja kagak lulus. Di Australia apa segala macam. Dari mukanya, kalau ke matanya tuh mata orang kena narkoba. Ya, Gibran nggak percaya, mari ketemu. Kita ngomong di sini, ya, kita bicara. Dengan orang ngomong ada mainan karet, ketar-ketir, orang ngomong pelangap-pelongo, jadi segala macam. Tapi kok bisa jadi wapres? Itulah gobloknya Republik ini. Orang-orang tertentu disirekap. Dikasih berapa M? Anda mesti terima kasih seperti dengan orang-orang seperti kita nih. Gara-gara kita keras, Anda dapat duit tuh, sogokan. Berapa M Anda dapat? Untuk menjadikan Gibran bisa wapres, mendampingi Pak Prabowo. Sirekap. Apa ya, isinya kebohongan untuk dapat duit. Silakan nikmati rejeki sogokan dari Jokowi, nikmati. Nanti Anda akan tahu imbas dari Allah seperti apa. Yang tahu cuma Anda dan atau keluarga Anda atau orang-orang yang dekat dengan Anda. Silakan aja. Kalau nggak di sini, di akhirat kalau percaya ya, Anda mesti bayar itu tanggung jawabnya. Silakan aja. Saya pernah dengar cerita orang yang macam-macam lagi mau meninggal setengah mati, katanya di alam kubur juga. Saya silakan aja. Saya aja yang nggak korup, nggak begitu segala macam, deg-degannya udah diampunin belum dosa-dosa kita yang lain nih segala macam. Jadi Gibran raka booming, raksasa, tukang bohong, koboi, mata koruptor, mata narkoboy. Waduh, bisa jadi wapres. Halo Sirekap, ente belajar di mana? Bisa jadikan Gibran sebagai wapresnya Prabowo. Halo Sirekap, Anda mesti berterima kasih karena ada orang-orang seperti kami yang bikin kalau Anda tuh harus dibayar karena menghadapi tekanan dari orang seperti kami. Buat Anda kan nggak apa-apa, lu boleh ngomong deh terus. Yang penting gue dapat duit sekian M. Nikmatin rezeki yang nggak halal itu, nikmatin ya. Itu ada cost-nya, ada biayanya, ada konsekuensinya. Allah akan tunjukkan dan Anda akan bayar cost-nya itu. Halo Sirekap, ya silakan aja berjuang. Gibran raka booming, mata narkoboy, main karet, otak kok nggak nyampe, bisa jadi wapres. Jadi Jokowi bisa numpang hidup, barangkali numpang nempel di situ sebagai narkoboy, PKI gaya baru, pakai PSI, partai gajah, baju baru dari PKI gaya baru, makanya anaknya jadi ketua partai di situ. Bikin PSI, si Kaisang menjadi ketua, bagaimana sih? Saya aktivis dulunya, tahu saya untuk orang jadi pimpinan tuh kalau benar nggak begitu. Tapi ya udahlah, silakan aja lah. Dan mari kita ambil hikmahnya. Semoga ini pembelajaran dari Allah buat kita sebagai bangsa, agar ke depan tidak lagi kita mengalami, membiarkan dan jadi penonton saja dengan orang-orang seperti Jokowi, Gibran dan sebagainya tidak ditindaklanjuti karena Kapolrinya sudah juga dibayar. Saya masih belum dapat jawaban atas pertanyaan, kenapa Pak Prabowo enggak mencopot Sigit segera? Kalau berpikir eksekutif sih gampang. Saya tidak mau berpikir sebagai politisi. Politisi itu banyak pertimbangan. Mesti begini, kalau gini. Udah eksekutif aja yang benar-benar, yang salah-salah copot, selesai. Benar nggak benar, tanggung jawab kita lah. Jabat itu amanah. Amanah itu tanggung jawab.
kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan mau dipakai untuk nggak benar atau mau dipakai buat benar. Kita yang menentukan, dan ada konsekuensinya. Dan saya percaya Pak Prabowo tidak brengsek kotor seperti Jokowi, tapi saya belum dapat jawaban kenapa Pak Prabowo tidak bertindak sampai dengan sini untuk membuat Jokowi dikerangkeng. Perintahkan aja KPK panggil, kalau emang nggak benar diklarifikasi nggak benar bahwa dia nggak korup. Kalau korup ya langsung biasa kerangkeng langsung. Jadi enak. Jadi bukan maunya Prabowo, bukan, ini maunya nilai-nilai di NKRI, bahwa nilai-nilai kebenaran itu begitu penting, kejujuran juga. Jadi Jokowi dengan Gibran yang sama-sama tukang tipu, sekolahnya Romedel bilang takjol, tidak jelas, ya dikerangkeng, selesai. Kalau ini dibiarkan, nanti jadi contoh soal buat generasi mendatang, dan bangsa lain akan melihat Indonesia seperti apa kualitas dalam menegakkan kebenaran dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi, kerangkeng gampang. Tangkap perengkeng Jokowi, periksa dulu di KPK, juga Gibran, sarjananya. Itu omnya itu yang orang dari MK. Waduh, om yang hebat. Ngerubah aturan umur supaya keponakan lo jadi. Halo Om Gibran. Ya elah, kita panggil Om Gibran. Anda mantan Hakim Agung, Anda pensiun dengan nama jelek, silakan. Mudah-mudahan Anda menjalani sisa hidup Anda nggak dengan baik, tapi saya yakin Tuhan Maha Adil. Kita lihat nanti kalau Anda sudah umurnya 70-an, Anda kayak gimana jadinya, anak Anda akan harus terima konsekuensinya. Terus saya kalau umpamanya mau meninggalnya bagaimana nanti ya? Kita lihat aja lah. Saya hanya doakan segera sadar, insaf, memperbaiki diri. Ya, siapa Anwar Usman. Ntar Anda tungkur lagi jatuh tuh Hakim Agung. Waduh, Anda kan karirnya jadi Hakim Agung tuh nggak gampang tuh. Pelunun terakhir Anda dengan cara-cara yang waduh, udahlah ya, nggak usah diomongin. Tapi halo, omnya Gibran. Hanya karena Anda nikah dengan tantenya Gibran, dengan adiknya Jokowi, kok Anda bukan membawa lebih baik, malah kebawa jadi brengsek. Waduh, kalau yang ada nikah itu Putri Lilin, istilah zaman dongeng dulu, barangkali orang masih mau, ini nggak biasa aja lah. Istri Anda mestinya wanita baik. Kok malah dia ikut keluarga Jokowi yang bohong-bohongan nggak benar itu. Gibran sekolahnya takjol, nggak jelas, SMA aja nggak beres. Sekarang pertanggungjawabannya sebagai wapres kayak gimana orang nggak lulus SMA? Halo Mas Gibran, Raka, booming Raka. Terima kasih. Untuk rekan-rekan generasi yang lebih muda mendatang, jadikan ini pelajaran. Jangan sampai Anda nanti mengulangi di era Anda punya presiden atau punya wapres, apalagi capres seperti ini. Nah, berhentilah. Jadi pelajaran, ambil hikmahnya, jadikan pelajaran NKRI, Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Ya, bukan berdasarkan demokrasi, asal suara banyak, digembar-gembor, itu yang benar. Terima kasih. Jadi mari kita lihat akhir perjalanannya kayak gimana. Semoga ini jadi pelajaran yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veritas, Probitas, Justisia. Racikan Berita 1.